Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Ada kisah unik tentang seorang penjual dan pembeli yang kedua-duanya sama-sama orang jujur. Adalah Hasan, seorang yang terkenal jujur dan disukai oleh para warga. Suatu ketika, Hasan membeli tanah dari seseorang yang bernama Ali. Ketika tanah itu telah terbeli, Hasan hendak membangun rumah di tanah tersebut. Kemudian saat ia menggali tanahnya, ia menemukan tumpukan emas. Lalu oleh Hasan, emasnya dikembalikan kepada Ali selaku pemilik tanah sebelumnya. "Wahai Ali, aku menemukan emas di tanah yang kau jual. Ambillah," kata Hasan memberitahu. "Loh, itu sudah menjadi hakmu. Kau simpan saja emasnya," balas Ali menolak. "Tidak Ali, karena aku hanya membeli tanahmu, bukan membeli emasmu," timbal Hasan. "Hasan, dengar ya, yang aku jual kepadamu adalah tanah berikut isinya," ujar Ali. Karena sama-sama tak ada yang mau menerima emasnya, akhirnya mereka bersepakat untuk membawakan masalah ini kepada Abu Nawas. Di depan Abu Nawas, mereka pun mengadukan masalah yang dihadapinya. Setelah mendengar pengaduan mereka, Abu Nawas lalu berkata kepada keduanya, "Ya sudah, begini saja. Wahai Hasan, apakah kau punya anak laki-laki yang sudah remaja?" tanya Abu Nawas. "Iya, saya punya," jawab Hasan. "Dan kau Ali, apakah kau punya anak perempuan yang sudah remaja?" tanya Abu Nawas kepada Ali. "Iya, saya punya," jawab Ali. "Sekarang nikahkan kedua anak kalian dan emas tersebut jadikan sebagai maharnya," kata Abu Nawas menyarankan. Mereka berdua pun sepakat dengan keputusan Abu Nawas ini. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Abu Nawas diajak para menteri istana berlibur ke tempat rekreasi. Tempat rekreasi yang dikunjungi adalah sebuah danau yang indah. Meskipun hari masih pagi, namun tempat tersebut sudah ramai didatangi orang-orang dari berbagai lapisan masyarakat. Abu Nawas tampak senang dan bahagia, apalagi nanti akan ada acara makan-makan di tempat tersebut. Setelah puas menikmati indahnya pemandangan, tibalah waktunya acara makan-makan. Abu Nawas pun bergegas menuju pinggiran danau untuk cuci tangan. Namun setelah sampai di pinggiran danau, terjadi kegaduhan. Di situ terlihat banyak orang berkerumun sambil teriak-teriak. Rupanya salah satu menteri rombongan Abu Nawas ada yang terpeleset dan jatuh ke danau. Karena yang jatuh adalah pejabat negara, tentunya banyak yang ingin menolongnya. "Ayo, berikan tangan Anda, Tuan," kata salah satu warga. Namun keanehan terjadi. Pejabat tersebut ternyata tidak mau memberikan tangannya. Ia tampak keluar masuk dalam air sambil kepanikan. Abu Nawas yang melihatnya dari jauh merasa penasaran. Ia kemudian mendekati tempat di mana pejabat itu tercebur. Abu Nawas lantas berteriak kepada orang-orang, "Menyingkirlah kalian dari sini. Kalian semua tidak tahu cara menyelamatkannya. Lihat saja, ia sudah hampir tidak kuat dan tenggelam. Dan ia tentu tidak akan mau menuruti perkataan kalian. Apalagi dia seorang pejabat yang tidak suka dengan kalimat berikan. Jelas ia tak mau memberikan apapun termasuk tangannya. Gunakanlah kalimat terimalah. Niscaya ia mau mengulurkan tangannya. Lihatlah bagaimana aku bisa menolongnya dari tenggelam." Setelah itu Abu Nawas menuju tepi danau dan berkata, "Ayo Tuan, terima tanganku wahai pejabat." Ajaib, pejabat itu langsung menerima tangan Abu Nawas dan memegangnya kuat-kuat sambil berkata, "Mudah-mudahan Allah menyukaimu wahai Abu Nawas." Pejabat itu akhirnya bisa diselamatkan. Kisah selanjutnya.
Di majelis tempat Abu Nawas mengajar, ia melihat salah satu muridnya sedang termenung. Abu Nawas lalu menghampiri murid tersebut. "Hei nak, ada apa denganmu?" tanya Abu Nawas. "Saya bingung Tuan Guru, kenapa perbuatan saya selalu dianggap salah?" jawab muridnya. "Memangnya apa yang telah kamu lakukan?" tanya Abu Nawas kembali. "Saya hanya ingin berbuat baik, tapi selalu saja ada orang yang menyalahkan saya," jawab muridnya itu kembali. Abu Nawas hanya tersenyum mendengar penuturan muridnya. Ia pun kemudian berkata, "Mari ikut denganku," ajak Abu Nawas kepada muridnya. Abu Nawas mengajak muridnya berkeliling kampung dengan membawa seekor keledai. "Naiklah kamu ke atas punggung keledai, biar saya yang berjalan untuk menuntunnya," ucap Abu Nawas. Belum juga lama berjalan, mereka berdua berpapasan dengan beberapa orang. Salah satu dari mereka mencibir dengan mengatakan, "Hei kawan-kawan, lihatlah anak itu. Dia enak-enakan naik keledai, sedangkan gurunya dibiarkan berjalan kaki. Sungguh anak yang tidak punya sopan santun." Mendengar hal itu, muridnya Abu Nawas segera turun dari keledainya. Ia meminta agar gurunya saja yang menaiki keledai. Abu Nawas pun menuruti permintaan muridnya itu. Tidak berapa lama kemudian, Abu Nawas dan muridnya kembali bertemu dengan beberapa orang yang berbeda. Salah satu dari mereka juga ada yang mencibir, "Hei kawan-kawan, lihat Abu Nawas. Dia enak-enakan naik keledai, sedangkan muridnya yang masih kecil dibiarkannya berjalan kaki. Sungguh orang tua yang tidak punya belas kasihan." Abu Nawas hanya tersenyum sembari menatap muridnya. Muridnya yang merasa tidak enak hati kemudian berkata, "Tuan Guru, bagaimana kalau kita berdua naik di atas punggung keledai?" Abu Nawas kembali menuruti permintaan muridnya. Tidak lama mereka berdua berjalan. Mereka kembali bertemu dengan beberapa orang yang berbeda. Salah satu dari mereka ada yang mencibir, "Hei kawan-kawan, lihatlah mereka berdua. Masa keledai yang kecil dan lemah dinaiki dua orang? Mereka telah berbuat zalim kepada binatang." Mendengar hal itu, Abu Nawas menatap muridnya. Si murid tampak merasa bersalah. "Tuan Guru, lebih baik kita tuntun saja keledainya. Kita berdua cukup jalan kaki," pinta sang murid kepada Abu Nawas. Untuk kesekian kalinya, Abu Nawas kembali menuruti permintaan muridnya. Baru beberapa saat mereka melanjutkan perjalanan, Abu Nawas dan muridnya bertemu dengan beberapa orang yang berbeda lagi. Salah satu dari mereka berkata, "Hei kawan-kawan, lihatlah mereka berdua. Betapa bodohnya mereka. Untuk apa membawa keledai kalau tidak dinaiki?" Abu Nawas hanya tersenyum. Akan tetapi sang murid semakin terlihat merasa bersalah. Setelah mereka berdua selesai berkeliling kampung, Abu Nawas lantas berkata kepada muridnya, "Sekarang kamu sudah tahu kan? Apapun niat baik kita, apapun perbuatan baik kita, maka akan ada saja orang yang menyalahkan kita. Selama kamu yakin bahwa perbuatanmu baik, tidak melanggar norma agama dan adat, kamu tidak perlu mendengarkan omongan orang, dan kamu tak perlu merasa bersalah apabila ada yang menyalahkanmu." Sang murid mulai memahami dengan nasihat gurunya itu. Kisah selanjutnya. Suatu ketika, saat Abu Nawas tengah nongkrong di warung, datanglah beberapa prajurit istana. Mereka lalu duduk di kursi yang bersebelahan dengan Abu Nawas. Tak berselang lama, terdengar percakapan mereka yang saling menyombongkan diri. Salah satu prajurit berkata, "Ketika saya ikut perang, di tengah pertempuran saya terluka parah. Beberapa pisau masih tertancap di lengan saya. Tetapi saya terus berjuang, dan bahkan dalam kondisi seperti itu saya sanggup membunuh 5 orang." Prajurit yang lain tak mau kalah. Ia juga menyombongkan dirinya.
Itu sih belum seberapa. Waktu saya ikut perang, saya dikeroyok oleh 10 pasukan musuh. Saya mendapati kapak yang tertancap di kaki saya, dan tangan saya juga terluka oleh beberapa pisau yang menancap. Namun saya terus berjuang melawan mereka. Pada akhirnya saya berhasil membunuh mereka semua. Mendengar cerita bualan tersebut, Abu Nawas tak kuat menahan emosinya. Ia pun berdiri sambil berkata, "Hei, kalian semua, tidak ada apa-apanya kalau dibanding dengan pengalamanku." Mereka yang sedang serius bercerita, sontak pandangannya langsung tertuju kepada Abu Nawas. "Apakah Anda juga pernah ikut perang, Tuan Abu?" tanya mereka. "Oh, tentu saja. Sewaktu saya ikut dalam pertempuran, ada prajurit musuh tingginya 3 meter. Dia memotong kepala saya sampai jatuh ke tanah. Lalu saya ambil kembali kepala saya dan saya taruh di pundak, seolah tidak terjadi apa-apa. Kemudian saya kembali bertempur dan berhasil membunuh prajurit tersebut." Seketika para prajurit ini dibuat terheran-heran dengan bualan Abu Nawas. Kisah selanjutnya adalah tukang sepatu dan istri yang berhati kejam. Pada zaman dahulu di daerah Mesir ada seorang tukang sepatu bernama Hanan. Ia mempunyai istri yang usianya lebih tua. Istrinya ini bernama Hindun. Ia mempunyai watak dan hati yang kejam, sehingga sering memperlakukan Hanan semena-mena. Padahal Hanan senantiasa bersabar dan bersikap baik kepada istrinya. Tapi lama-kelamaan Hanan tak tahan menjalani hidup yang selalu dalam tekanan. Ia pun melarikan diri meninggalkan rumah dan mengembara tanpa arah. Akhirnya sampailah ia di sebuah gua yang jauh dari pemukiman penduduk. Di sana ia bersimpuh dan berdoa, "Wahai Tuhanku, hamba mohon padamu, tolonglah hambamu ini. Berilah keselamatan dan harapan dalam perjalananku ini." Setelah berdoa cukup lama, tiba-tiba muncul makhluk tinggi besar. Rupanya makhluk di hadapannya adalah jin penunggu gua tersebut. "Mau apa kau datang kemari?" tanyanya. "Saya seorang musafir, Tuan. Saya numpang istirahat sebentar," jawab Hanan. "Kemana arah tujuanmu?" tanya jin itu kembali. Hanan pun lalu menceritakan kenapa ia melakukan pengembaraan. "Saya tidak tahu, Tuan, harus pergi kemana. Yang penting saya bisa lepas dari tekanan istri saya," kata Hanan memberitahu. Mendengar penuturan Hanan, jin itu pun merasa kasihan. Ia lalu membawa terbang Hanan dalam kecepatan yang tak terbandingkan. Beberapa jam kemudian, sampailah mereka berdua di sebuah daerah yang berada di perbatasan Cina. Kota tersebut sangat maju dan penduduknya rata-rata orang kaya. Hanan lalu mulai menyusuri jalanan kota yang penuh dengan keindahannya. Tiba-tiba beberapa orang penduduk kota mencegatnya di jalan dan bertanya siapa gerangan dirinya. "Saya Hanan, Tuan, dari negeri Mesir," jawab Hanan. "Dengan apa kau kesini? Kulihat kau tak mengendarai apapun," tanya mereka. Ketika Hanan memberitahu dan mencoba menjelaskan cara kedatangannya, mereka malah mencemooh dan menganggapnya gila. Akibatnya Hanan malah dilempari batu dan dipukul pakai tongkat kayu. Tidak lama kemudian datanglah saudagar kaya dan segera membubarkan mereka. "Kalian memalukan, orang asing adalah tamu. Sudah kewajiban kita menunjukkan keramah tamahan dan perlindungan," bentak saudagar kaya. Setelah menolong Hanan, saudagar itu kemudian bercerita bahwa di kota ini apabila menjadi orang miskin maka akan diejek dan dihina. Mereka lebih mempercayai perkataan orang kaya daripada perkataan orang miskin. Saat dulu ia baru tiba di kota ini, ia juga adalah orang yang miskin, tapi ia pura-pura sebagai orang kaya. Kemudian ia menemui beberapa saudagar kaya dan meminta pinjaman.
Ia beralasan bahwa sebuah kafilah miliknya masih dalam perjalanan, dan pinjaman uang yang diberikan nantinya akan dilipat gandakan. Ketika berhasil mendapat pinjaman tersebut, si saudagar gunakan untuk berdagang. Walhasil, dalam beberapa bulan ia bisa melunasi semua hutangnya dan kini menjadi saudagar yang kaya raya. Setelah menceritakan kisahnya, si saudagar menyarankan Hanan untuk berbuat sama seperti dirinya. Maka didandanilah Hanan dengan pakaian mewah oleh saudagar tersebut. Kemudian Hanan mendatangi sejumlah saudagar kaya yang ada di kota itu. Ia mengajukan pinjaman dengan perjanjian akan mengembalikannya 2 kali lipat. Karena penampilan Hanan yang meyakinkan, para saudagar kaya langsung memberikannya. Namun setelah berbulan-bulan lamanya, kafilah yang dijanjikan Hanan tak kunjung datang. Mereka pun mulai cemas dan curiga. Jangan-jangan Hanan adalah seorang penipu. Mereka lalu mengadukannya kepada raja. Singkat cerita, datanglah Hanan menghadap baginda raja untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Akan tetapi, raja sendiri agak terkecoh dengan penampilan Hanan ini, sebab pakaiannya terlihat mewah dan berwibawa. Oleh sebab itu, raja ingin mengujinya apakah Hanan benar-benar seorang saudagar kaya. "Wahai Hanan, aku punya berlian yang akan kuberikan untukmu. Tapi jelaskan dulu padaku, kenapa kau tidak membayar hutangmu?" tanya sang raja. "Begini Paduka Raja, kafilah yang membawa permata saya sampai saat ini belum datang. Adapun mengenai berlian yang akan Paduka berikan, lebih baik Paduka simpan saja," ujar Hanan. "Kenapa kau menolaknya? Ini kan berlian yang sangat mahal," kata sang raja. "Maaf Paduka, tapi bila dibandingkan dengan permata-permata saya, berlian Paduka tidak ada nilainya," timpal Hanan. Karena dikuasai kerakusan, raja itu membebaskan Hanan dan mengirim pesan kepada para saudagar agar berdamai dengan Hanan. Kemudian sang raja memutuskan untuk menikahkan putrinya dengan Hanan. Keputusan raja tersebut ternyata mendapat pertentangan dari penasehat istana. Ia menganggap bahwa Hanan adalah seorang penipu. Namun sang raja menganggap bahwa sikap penasehat istana hanyalah karena didasari rasa cemburu. Sebab selama ini penasehat istana menaruh rasa cinta kepada putri raja, sedangkan sang putri tidak mencintainya sama sekali. Tapi ketika sang putri melihat Hanan, ia terkesima dan jatuh hati. Ia pun bersedia dinikahkan dengan Hanan. Adapun Hanan, ia meminta pesta pernikahannya ditunda dengan alasan kafilah yang membawa permata-permatanya sampai saat ini belum tiba, di mana permata-permata tersebut nantinya akan dipersembahkan semuanya sebagai mahar perkawinannya dengan sang putri. Mendengar penjelasan tersebut, sang raja semakin tergoda. "Ah, soal itu gampang Hanan, yang penting kamu nikahi dulu anak saya," kata sang raja. Sang raja lalu mengambil perbendaharaan istana guna mengadakan pesta perkawinan yang megah dan mewah. Pesta tersebut berlangsung selama 40 hari. Ketika pestanya telah usai dan Hanan berduaan di kamar, ia berkata kepada istrinya, "Ayahmu telah mengeluarkan harta banyak untuk perkawinan kita. Aku merasa cemas dan tak enak hati." Sang istri menjawab, "Tak usah kau risau, nanti kalau kafilahmu sudah datang, semua pasti akan teratasi." Sementara itu, penasehat istana menghasut raja agar menyelidiki keadaan Hanan yang sebenarnya. Mereka berdua pun meminta bantuan sang putri yang kini telah menjadi istri Hanan. Pada malam harinya, ketika mereka berduaan di kamar, sang putri meminta Hanan menjelaskan perihal kafilahnya yang hilang. Disinilah Hanan berkata yang sejujurnya, "Sebenarnya aku tidak punya kafilah. Ayahmu menikahkanmu denganku karena sifat kerakusannya.
"Lalu kenapa pula kau setuju menikahiku?" kata Hanan memberitahu. Rupanya sang putri sudah kadung jatuh hati kepada Hanan. Ia pun memberikan solusi untuk mengatasi masalah ini. "Kini kau adalah suamiku dan aku tak akan pernah mempermalukanmu. Ambillah 50 dinar uang emas ini, tinggalkan negeri ini. Kemudian kirimlah sebuah pesan dari tempat yang aman dan aku akan menyusulmu ke sana," tutur sang putri. Pada malam itu juga Hanan kabur dengan mengenakan pakaian seperti budak. Keesokan harinya, sang raja dan penasehat istana bertanya kepada sang putri, "Mana suamimu?" Dengan berpura-pura sang putri menjawab, "Tadi malam datang beberapa utusan kafilah menemui suamiku. Katanya kafilahnya telah dirampok dan pengawalnya yang berjumlah 50 orang terbunuh oleh kawanan perampok. Kini suamiku sedang menyusul ke sana dan hendak merebut kembali hartanya." Adapun Hanan bersecepat memacu kudanya tanpa tahu arah tujuan. Hingga akhirnya ia melihat seorang kakek sedang mencangkul pekarangan yang ada di depan rumahnya. Hanan pun mengucapkan salam dan minta diizinkan untuk beristirahat di rumah kakek tua. "Oh, silahkan masuk, akan aku bawakan makanan untukmu," kata kakek tua. Pada keesokan paginya, Hanan membantu kakek itu mencangkul tanah pekarangan. "Kakek istirahat saja di dalam, biar aku yang mengerjakannya." Si kakek pun memberikan cangkulnya dan istirahat di dalam rumah. Saat Hanan sedang bekerja, tiba-tiba cangkulnya terbentur sebuah bongkahan batu yang agak besar. Ketika batu tersebut disingkirkan, tampaklah ada anak tangga menuju bawah tanah. Di bawah sana terdapat sebuah ruangan luas yang penuh dengan emas dan mutiara. Kini mata Hanan tertuju pada sebuah kotak kecil yang terbuat dari besi. Saat ia membukanya, ternyata berisi cincin. Lalu oleh Hanan, cincin tersebut diambil dan digosoknya. Seketika muncullah wujud bayangan aneh. "Hamba adalah pelayan Tuan. Hamba siap menjalankan perintah Tuan," kata wujud bayangan itu. Hanan terkejut bukan main dan agak ketakutan pada awalnya. Ia pun akhirnya teringat akan cerita orang-orang dulu, bahwa ada cincin sakti milik seorang raja yang tidak diketahui keberadaannya semenjak raja itu meninggal, di mana di dalam cincin tersebut dihuni oleh Raja Jin yang mempunyai ribuan pasukan. Bagi siapa saja yang mengenakan cincin itu, maka Raja Jin akan menurut kepadanya. Dan kini cincin tersebut berada di tangan Hanan. Hanan kemudian menyuruh jin itu membawa semua emas dan permata ke atas permukaan tanah. Dan sebagai rasa terima kasihnya kepada kakek tua, Hanan memberikan sekarung besar yang berisi emas dan permata. Setelah Hanan pergi meninggalkan rumah kakek tua, ia berkata kepada jin, "Wahai jin, aku ingin kembali ke kerajaanku yang dulu. Aku ingin menemui istriku." Jin tersebut lalu perintahkan seluruh anak buahnya supaya menyamar jadi manusia dan kuda guna membawakan semua hartanya. Saat memasuki gerbang kota, masyarakat menjadi heboh. Sementara Hanan dengan gagahnya berjalan didampingi ratusan pengawal berkuda dengan membawa emas dan permata. Sang raja pun murka kepada penasehat istana karena telah menghasut dirinya bahwa Hanan adalah orang miskin. Dan ketika sang putri mengetahui suaminya telah kembali, ia merasa sangat bahagia. Ia mengira perkataan Hanan waktu itu adalah sebuah kebohongan untuk menguji kesetiaannya. Akan tetapi, penasehat istana masih mencurigai Hanan. Ia pun mencari tahu dari mana Hanan memperoleh harta sebanyak itu. Rupanya usaha penasehat istana membuahkan hasil. Kala itu penasehat istana berpura-pura bersikap baik dan mengajak Hanan minum bersamanya.
Tanpa Hanan ketahui, minuman yang diberikan adalah minuman memabukkan. Saat tengah mabuk, disitulah Hanan memberitahu rahasia tentang cincin sakti yang ditemukannya. Setelah tersadar dari mabuknya, Hanan memohon ampun kepada Allah karena telah berbuat dosa. Ia lalu meletakkan cincinnya dan mengambil air wudhu. Kesempatan ini langsung dimanfaatkan penasehat istana untuk mencuri cincin milik Hanan. Ia lalu perintahkan jin penghuni cincin supaya membuang Hanan dan sang raja di sebuah lembah yang jauh. Kini kerajaan dikuasai olehnya dan ia hendak memperkosa sang putri. Tapi ketika ia mencoba melakukan niat jahatnya, sang putri berhasil melepaskan cincin darinya. Tanpa membuang waktu, sang putri langsung menggosoknya. "Wahai jin, belenggu orang ini dan masukkan ke dalam tahanan," perintah sang putri. Dalam sekejap, si penasehat istana sudah berada dalam tahanan dengan keadaan terikat. Permintaan selanjutnya, sang putri meminta ayah dan suaminya supaya dikembalikan ke istana. Akhirnya mereka bertiga bisa berkumpul kembali. Dan atas perbuatan jahatnya, si penasehat istana dihukum mati, lalu mengangkat Hanan sebagai penggantinya. Seiring berjalannya waktu, sang raja meninggal dunia. Hanan pun diangkat sebagai raja menggantikan posisi ayah mertuanya. Dan hasil pernikahannya dengan sang putri, mereka dikaruniai seorang putra. Tapi sayang, kebahagiaan Hanan tak berlangsung lama. Sang putri yang merupakan istrinya jatuh sakit dan meninggal dunia. Sebelum meninggal, istrinya berwasiat agar anaknya mendapat kasih sayang sepenuhnya. Selepas kepergian sang istri, beberapa hari kemudian Hanan kedatangan seorang tamu. Tamu tersebut adalah seorang wanita dengan penampilan kusam dan kumal. "Siapa kamu?" tanya Hanan. "Aku Hindun, istrimu yang dulu," jawab wanita itu. Ternyata yang datang adalah istrinya yang dulu yang kerap kali memperlakukan Hanan dengan kejam. Lalu Hindun mengungkapkan penyesalannya karena telah berbuat kejam kepada Hanan. Sejak kepergian Hanan, ia menjadi pengemis untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ia merasa sangat berdosa. Ia ingin kembali menjadi istri Hanan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Karena kasihan, Hanan pun menerima Hindun kembali dan menjadikannya sebagai seorang istri. Akhirnya Hindun kini menjadi seorang ratu di negeri yang dipimpin oleh Hanan. Tapi ternyata sifat jahat Hindun masih melekat pada dirinya. Ia berencana mencuri cincin yang dipakai oleh Hanan. Setelah melakukan pengamatan, Hindun pun mengetahui kebiasaan Hanan. Apabila hendak tidur, Hanan senantiasa melepaskan cincinnya dan ditaruh di atas meja yang bersebelahan dengan tempat tidurnya. Hindun ini juga sangat membenci putra Hanan yang kini sudah tumbuh remaja, di mana putra Hanan ini hasil pernikahannya dengan putri raja yang telah meninggal dunia. Ketika tengah malam, Hindun mengendap-endap hendak mencuri cincin milik Hanan. Tapi tanpa sepengetahuannya, pangeran kecil membuntutinya dari belakang. Saat Hindun akan mencuri cincin, pangeran kecil langsung menusuknya menggunakan pedang di tangannya. Hindun pun tewas seketika. Sifat jahat dan tamak Hindun membawa dirinya ke dalam kebinasaan. Selepas kejadian itu, Hanan teringat kakek tua yang jujur dan baik hati, di mana kakek tersebut pernah menolong dirinya. Ia pun mengundang kakek tua itu supaya tinggal di istana untuk menemani dirinya. Ketika kakek tua itu datang menghadap, ternyata ia bersama seorang gadis yang cantik jelita. "Kek, siapa dia?" tanya Hanan. "Ampun Paduka Raja, dia adalah cucu saya. Saya sengaja mengajaknya kemari karena saya takut dia sendirian. Saya tahu
Maksud Paduka mengundang saya kemari untuk mengajak saya menetap di istana. Tapi kalau tidak bersama cucu saya tidak akan menerima ajakan Paduka. Lebih baik saya hidup di gubuk kecil, tapi bisa menemani cucu saya ini, tutur kakek tua. Tentu saja boleh, Kek. Kalau cucu kakek berkenan, saya akan menjadikannya seorang istri, kata Hanan. Dengan tersipu malu, cucu kakek yang cantik jelita ini menerima Hanan sebagai suaminya. Mereka pun akhirnya hidup bahagia dan dikaruniai beberapa orang putra. Kisah selanjutnya. Dikisahkan, di kampung seberang ada seorang rahib yang terkenal religius. Orang-orang di sana menganggap bahwa sang rahib bisa mengetahui hal-hal yang gaib. Tak pelak dirinya menjadi panutan warga. Banyak orang yang berdatangan untuk meminta doa. Ada juga yang meminta untuk diramal masa depannya. Sang rahib sesumbar bahwa dialah jalan menuju surga. Barang siapa ingin selamat dari siksa api neraka, maka harus menurut apa yang dikatakan oleh sang rahib. Tentu saja hal ini membuat orang-orang ingin menjadi muridnya. Sang rahib menyebarkan ajarannya bukan hanya di kuil tempat ia menginap, melainkan juga di pasar-pasar yang penuh dengan keramaian. Suatu hari, sang rahib melancong ke daerah Abu Nawas. Ia bermaksud untuk menyebarkan ajaran miliknya. Setelah memasuki gerbang kota Baghdad, ia berjalan menyusuri lorong-lorong kota. Dengan berpakaian layaknya orang suci, sang rahib berjalan menggunakan tongkat di tangannya. Karena baru pertama kali memasuki kota Baghdad, ia terlihat kebingungan. Ia tak tahu jalan arah menuju pasar. Beberapa kali ia mondar-mandir tepat di depan rumah Abu Nawas. Abu Nawas yang kebetulan sedang duduk di depan rumahnya terus memperhatikan sang rahib, hingga timbullah perasaan curiga pada diri Abu Nawas. Gerak-geriknya sangat mencurigakan, tapi sepertinya dia bukan maling. Masa maling berpakaian seperti orang suci, pikir Abu Nawas dalam hati. Karena penasaran, Abu Nawas pun menegurnya. "Wahai Tuan, sepertinya Anda bukan orang sini. Siapa Anda?" tanya Abu Nawas. "Anda benar, saya memang bukan orang sini. Saya adalah seorang rahib," jawab orang tersebut. "Rahib? Apa itu rahib?" tanya Abu Nawas kembali. "Rahib itu adalah orang yang membimbing manusia menuju jalan ke surga," kata sang rahib menjelaskan. "Oh, begitu ya. Tapi dari tadi saya perhatikan Anda terlihat sedang kebingungan. Sudah beberapa kali Anda mondar-mandir tepat di depan rumah saya. Memangnya Anda mau kemana?" tanya Abu Nawas. "Saya mau berdakwah di pasar, tapi saya tidak tahu kemana jalan arah menuju pasar," jawab sang rahib. Mendengar jawaban tersebut, spontan Abu Nawas tertawa. Hal ini membuat sang rahib menjadi emosi. Ia merasa harga dirinya direndahkan. "Kenapa kamu tertawa? Kamu mengejek saya," bentak sang rahib. "Bukan begitu, Tuan. Anda jangan salah paham," balas Abu Nawas mencoba menenangkan. "Lalu kenapa kamu menertawai saya?" tanya sang rahib bertambah emosi. "Begini, Tuan. Saya cuma tidak habis pikir. Anda kan mengaku sebagai rahib, orang yang katanya bisa membimbing manusia menuju jalan ke surga. Bagaimana Anda bisa membimbing manusia ke jalan surga, sementara jalan menuju pasar saja Anda tidak tahu?" celetuk Abu Nawas. Wajah sang rahib mendadak berubah pucat karena menahan malu. Ia pun segera pergi meninggalkan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Abu Nawas memang dikenal dekat dengan Raja Harun al-Rasyid. Tapi pada suatu ketika ada peristiwa aneh yang membuat sang raja heran.
kenapa akhir-akhir ini ia sering memimpikan Abu Nawas. Baginda Raja lalu menanyakan pertanda mimpi tersebut kepada penasehat spiritual istana. Entah apa yang ada di benak sang penasehat istana. Ia malah menyarankan sang raja untuk mengusir Abu Nawas dari kampung halaman. Penasehat istana berdalih mimpi bertemu dengan Abu Nawas adalah suatu tanda kesialan bagi sang raja. Abu Nawas diperbolehkan pulang kembali ke kampung halaman dengan syarat sebagai berikut. Tidak boleh dengan jalan kaki, tidak boleh dengan merangkak, dan tidak boleh dengan menaiki kendaraan hewan. Awalnya sang raja tidak enak hati harus mengusir Abu Nawas. Tapi karena ini adalah saran dari penasehat istana dan demi kebaikan sang raja, terpaksa ia pun harus melaksanakan saran tersebut. Maka dipanggillah Abu Nawas ke istana untuk menghadap Paduka Raja. "Ada gerangan apa Paduka yang mulia memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. Sang raja menjawab, "Begini Abu Nawas, sudah beberapa hari ini saya bermimpi kamu. Dan menurut para penasehat saya, itu adalah pertanda suatu musibah bagi saya. Oleh karenanya, dengan terpaksa saya harus mengusir kamu dari kampung halaman. Tapi kamu boleh kembali ke kampung halaman dengan syarat tidak boleh dengan jalan kaki, tidak dengan merangkak maupun dengan mengendari hewan sebagai tungganganmu. Kalau kamu melanggarnya, maka kamu bisa mendapatkan hukuman." "Paduka yakin dengan perkataan Paduka?" tanya Abu Nawas kembali. "Iya Abu Nawas, saya sangat yakin," jawab sang raja. "Baiklah Paduka yang mulia, saya akan meninggalkan kampung halaman saya," ucap Abu Nawas dengan nada sedih. Setelah beberapa minggu meninggalkan kampung halaman, Abu Nawas merasakan kerinduan yang amat sangat dengan keluarganya. Ia juga kangen ngobrol bareng teman-temannya di warung. Tapi ia bingung bagaimana caranya agar bisa pulang ke kampung halaman. Paduka Raja sendiri sebenarnya kangen dengan kehadiran Abu Nawas. Tapi ia sudah kadung berkata demikian. Pantang bagi seorang raja menarik kata-kata yang sudah diucapkan. Tapi bukan Abu Nawas namanya kalau tidak menemukan ide yang cemerlang. Ia pun tersenyum begitu mendapatkan cara agar bisa pulang ke kampung halaman tanpa harus melanggar aturan sang raja. Desas-desus akan kepulangan Abu Nawas pun tersiar ke masyarakat. Para warga gembira dengan berita itu karena mereka mencintai Abu Nawas. Rupanya kabar tersebut juga sampai ke telinga Raja Harun al-Rasyid. Ia pun merasa gembira mendengarnya. Ternyata berbeda antara kegembiraan raja dengan warganya. Kalau warga gembira karena kecintaannya dengan Abu Nawas. Sedangkan kalau sang raja ada dua kegembiraan sekaligus. Kegembiraan pertama, kalau Abu Nawas melanggar peraturan cara pulangnya, ia bisa menghukum Abu Nawas. Karena selama ini Abu Nawas selalu luput dari jebakan sang raja. Kegembiraan yang kedua adalah kalaupun Abu Nawas bisa pulang tanpa melanggar aturan, ia bisa kembali ngobrol dengan Abu Nawas untuk menghilangkan stres. Setelah memasuki gerbang kota, Abu Nawas disambut oleh para masyarakat dengan sukacita. Mereka mengiring Abu Nawas layaknya pahlawan yang baru pulang dari medan perang. Kepulangan Abu Nawas ke kampung halaman terdengar oleh pihak istana. Para penasehat istana dan Raja Harun al-Rasyid segera mendatangi Abu Nawas yang sedang diarak warga. Mereka penasaran dengan cara apa Abu Nawas pulang ke kampung halaman. Dan ternyata Abu Nawas pulang kampung dengan cara bergelayutan di bawah perut keledai. Melihat hal itu, sang raja pun tertawa dan mengakui kecerdikan Abu Nawas. Sedangkan para penasehat istana tersenyum kecut karena gagal membuat Abu Nawas dihukum. Kisah selanjutnya. Suatu kali Nasruddin kedatangan sahabatnya yang seorang pelukis. Karena sudah lama tak bertemu, mereka pun berbincang-bincang saling melepas kangen satu sama lain. Di sela-sela obrolannya, Nasruddin berkata kepada sahabatnya, "Kawan,
"Bukankah kamu pandai melukis? Maukah kau melukisku?" tanya Nasruddin. "Oh, tentu saja saya mau," jawab sahabatnya. "Tapi begini kawan, saya tak punya uang untuk membayarmu," ujar Nasruddin. "Kamu itu kan kawan lama saya, Nasruddin. Aku tidak akan meminta bayaran padamu," balas sahabatnya. "Benarkah? Terima kasih kawan," sahut Nasruddin kegirangan. "Nanti lukis aku seolah aku memakai jubah yang mahal, dan di sampingku dikasih gambar sekarung emas," pinta Nasruddin. Mendengar permintaan Nasruddin tersebut membuat sahabatnya merasa heran. "Tapi kan kamu tidak punya semua itu," ujar sahabatnya. "Aku tahu, pokoknya turuti saja permintaanku," kata Nasruddin. "Lalu apa tujuanmu dilukis seperti itu?" tanya sahabatnya penasaran. "Nanti seandainya aku mati sebelum istriku, aku yakin dia akan segera menikah lagi. Dan aku ingin suami barunya menjadi gila gara-gara mencari emas dan jubah mahal yang aku kenakan di lukisan itu," balas Nasruddin. Sahabatnya spontan tertawa terpingkal-pingkal dengan ulah Nasruddin tersebut. Kisah selanjutnya. Dikisahkan, Nasruddin bekerja di sebuah toko pakaian. Pakaian yang dijual terbilang sangat berkelas, tidak ada satupun yang harganya murah. Suatu hari ada seorang wanita masuk ke toko Nasruddin untuk membeli pakaian. Wanita tersebut sibuk melihat-lihat pakaian yang dirasa cocok dan menarik. Setelah menemukan baju pilihannya, ia pun membungkuk untuk melihat lebih dekat. Di saat itulah secara tidak sengaja si wanita kentut. Ia jadi merasa sangat malu dan segera melihat di sekelilingnya dengan gugup. Apakah ada yang memperhatikannya atau tidak saat ia kentut? Syukurlah, ternyata tidak ada orang, pikir si wanita merasa lega. Tapi ketika ia berbalik, ternyata Nasruddin ada tepat di belakangnya. Maka si wanita mendadak menjadi merah dan pucat menahan rasa malu. Tapi dengan wajah tenang dan pura-pura tidak tahu, Nasruddin menyapa si wanita dengan sopan. "Selamat datang ibu. Ibu sedang mencari baju model apa?" tanya Nasruddin. "Oh, ternyata dia tidak mendengar kentut saya. Syukurlah," batin si wanita merasa tenang. "Ini saya mau beli baju yang bagus itu. Berapa harganya?" tanya si wanita sambil menunjukkan baju yang dipilihnya. "Baju itu baju yang paling mahal di toko ini, Bu," jawab Nasruddin. "Katakan saja, berapa harganya?" desak si wanita. "Bukannya apa-apa, Bu. Tadi waktu ibu baru melihatnya saja langsung membuat ibu kentut. Jika dengan melihatnya saja bisa membuat ibu kentut, maka ibu akan berak ketika saya memberitahu harganya," jawab Nasruddin. Seketika si wanita langsung pergi meninggalkan toko Nasruddin sambil menahan rasa malu. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Baginda Raja iseng-iseng mengerjai Abu Nawas dengan pertanyaan yang konyol. Kisah ini berawal ketika Baginda Raja menderita sakit mata. Lalu oleh Abu Nawas disarankan mengobatinya pakai air garam. "Kau jangan mengada-ada, Abu Nawas. Kalau memberi solusi yang benar saja. Kalau aku menuruti saranmu, bisa-bisa sakit mataku bertambah parah," bentak Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, hamba sama sekali tidak mengada-ada. Hamba justru memberi solusi yang tepat," ujar Abu Nawas. Karena penasaran, Baginda Raja pun mencoba menuruti saran tersebut. "Awas ya, kalau sampai mataku jadi buta, kau akan saya hukum mati," ancam Baginda Raja. Namun ketika saran Abu Nawas dilakukan, sakit yang diderita Baginda Raja menjadi sembuh. "Kau hebat Abu Nawas, dari mana kau mempelajarinya?" puji Baginda Raja. Abu Nawas hanya tersenyum mendengarnya. "Kalau sakit gigi, obat apa yang paling mujarab? Kebetulan sang permaisuri sedang menderita sakit gigi," tanya Baginda Raja.
Kumur pakai air garam Paduka, atau teteskan minyak cengkeh, jawab Abu Nawas. Saran Abu Nawas ini kembali dilakukan oleh Baginda Raja. Dan benar saja, sakit gigi yang diderita sang permaisuri langsung mereda. Tidak kusangka, ternyata kau punya bakat jadi tabib juga, Abu Nawas. Kenapa tidak buka praktek saja? Tutur Baginda Raja. Tidak Paduka, hamba lebih suka jadi pencari kayu di hutan, balas Abu Nawas. Mendengar perkataan Abu Nawas yang selalu merendah, timbul sebuah ide pada diri Baginda Raja untuk mengerjai Abu Nawas. Kalau cara menyembuhkan sakit perut, apa obatnya? Tapi sakit perutnya bukan karena makanan, tanya Baginda Raja. Maksud Paduka bagaimana? Balas Abu Nawas. Jadi begini, misalnya ketika aku sedang tidur nyenyak, diam-diam seekor tikus merayap dan masuk ke dalam perut melalui mulutku. Apa yang harus aku lakukan untuk mengobati sakit perutku ini? Tanya Baginda Raja. Dengan entengnya Abu Nawas menjawab, itu sih sangat mudah Paduka. Telanlah hidup-hidup seekor kucing. Dengan begitu, tikus yang ada dalam perut Paduka akan berlari keluar dari perut Paduka, jelas Abu Nawas. Lalu bagaimana dengan kucing yang ada dalam perutku? Tanya Baginda Raja kembali. Tentu saja dia akan ikut keluar, karena dia akan terus berlari mengejar tikus, jawab Abu Nawas. Seketika Baginda Raja tertawa terpingkal-pingkal mendengar jawaban yang konyol tersebut. Kisah selanjutnya. Dikisahkan di pekarangan depan rumah Tuan Hamid terdapat pohon kurma yang sedang berbuah. Karena saking lebatnya, buah-buahnya sering jatuh ke tanah oleh tiupan angin. Lalu oleh Abu Nawas, buah kurma yang berjatuhan diambil dan dibawanya pulang. Dengan begini kan aku bisa makan kurma secara gratis, pikir Abu Nawas. Pada keesokan harinya, sebelum keduluan orang lain, Abu Nawas buru-buru mendatangi pekarangan Tuan Hamid. Ia kembali mengambil buah kurma yang sudah berjatuhan di tanah. Hingga pada suatu hari saat Abu Nawas pergi ke pasar, ia melihat Tuan Hamid sedang menjual buah kurmanya. Abu Nawas pun segera menghampiri Tuan Hamid. Kau menjual buah kurma? Tanya Abu Nawas. Iya, silahkan dibeli Abu Nawas, balas Tuan Hamid. Berapa satu ikatnya? Tanya Abu Nawas kembali. Harganya 2 dinar Abu Nawas, jawab Tuan Hamid. Waduh, harganya mahal. Biasanya kan cuma 1 dinar, kata Abu Nawas menawar. Belum dapat Abu Nawas, karena kurma ini rasanya beda dengan yang lain. Kurma ini lebih manis dan legit, ujar Tuan Hamid. Memangnya dari mana buah kurma ini? Tanya Abu Nawas. Ya dari pohonku sendiri dong, jawab Tuan Hamid. Abu Nawas agak heran dan kembali bertanya, pohon yang mana? Itu loh pohon kurma yang ada di halaman depan rumahku, kata Tuan Hamid memberitahu. Tapi apa kau yakin kurma yang kau jual ini bukan kurma palsu? Tanya Abu Nawas memastikan. Tuan Hamid pun bingung dengan pertanyaan Abu Nawas ini. Kurma palsu? Bagaimana mungkin? Tanya Tuan Hamid keheranan. Dengan entengnya Abu Nawas menjawab, karena yang saya tahu, jika kurma ini berasal dari halaman depan rumahmu, maka pasti akan jatuh ke tanah sebelum sampai ke pasar. Tuan Hamid pun bertambah bingung dengan perkataan Abu Nawas ini. Sementara Abu Nawas terlihat tidak menampakkan ekspresi bersalahnya. Kisah selanjutnya. Dikisahkan sebelum sahabat Abu Bakar memeluk Islam, ia sering pergi ke negeri Sam untuk berdagang. Suatu malam saat ia sedang berada di negeri Sam, ia tertidur dan mengalami mimpi menakjubkan. Di dalam mimpinya itu,
Beliau melihat ada matahari dan bulan berada di pangkuan beliau. Lalu matahari dan bulan tersebut ia pegang dengan kedua tangannya dan memeluk keduanya ke dada beliau, lalu mengenakan selendang beliau pada keduanya. Ketika sahabat Abu Bakar terbangun, maka beliau pun pergi menemui seorang rahib untuk menanyakan padanya tentang ihwal mimpinya itu. Di hadapan sang rahib, Abu Bakar menceritakan mimpi yang dialami dan meminta takbir dari mimpinya itu. Sang rahib berkata, "Akan datang di zamanmu seorang dari Bani Hashim, yaitu yang bernama Muhammad Al-Amin. Dia berasal dari kabilah Hashim dan dia adalah nabi akhir zaman. Jikalau tidak ada dia, maka Allah tidak akan menciptakan langit dan bumi dan tidak akan menciptakan makhluk yang ada di dalamnya. Allah tidak akan menciptakan Nabi Adam dan Allah tidak akan menciptakan para nabi dan rasul. Dia adalah pemimpin para nabi dan para rasul dan penutup para nabi, dan kamu akan masuk pada agama Islamnya, menjadi penolong baginya dan menjadi khalifah sesudahnya. Ini adalah takbir mimpimu itu." Kemudian rahib itu kembali berkata, "Aku telah menemui kepribadian dan sifatnya di dalam kitab Taurat, di dalam kitab Injil, dan juga di dalam kitab Zabur. Sesungguhnya aku telah memeluk Islam padanya, tapi aku menyembunyikan keislamanku demi keselamatanku." Ketika sahabat Abu Bakar mendengar sifat Nabi, maka luluhlah hatinya dan rindu untuk mengunjunginya. Beliau lalu segera pulang ke Mekah dan mencarinya. Setelah berjumpa dengan Rasulullah, perasaan cinta kepadanya semakin besar, hingga tak tahan bila 1 jam pun tanpa melihatnya. Seiring berjalannya waktu, hubungan antara Abu Bakar dan Rasulullah terjalin semakin akrab. Namun saat itu Abu Bakar belum memeluk Islam, hingga akhirnya Rasulullah bertanya kepadanya, "Wahai Abu Bakar, setiap hari kamu datang padaku dan duduk bersamaku. Mengapa kamu masih belum memeluk Islam?" Sahabat Abu Bakar pun menjawab, "Jikalau kamu adalah seorang nabi, maka pasti kamu mempunyai mukjizat." Rasulullah menjawab, "Apakah masih belum cukup mukjizat yang kau lihat saat bermimpi di kota Sam, di mana seorang rahib menakbiri mimpimu itu dan dia menceritakan padamu tentang keislamannya?" Seketika Abu Bakar terkejut, dari mana Rasulullah tahu tentang rahasia yang ia pendam selama ini dan rahasia tentang keislaman rahib tersebut. Disitulah akhirnya Abu Bakar percaya dan meyakini bahwa Rasulullah adalah benar-benar seorang nabi utusan Allah, dan ia pun langsung mengucapkan 2 kalimat syahadat sebagai syarat untuk memeluk agama Islam. Kisah ini terdapat dalam kitab Al-Mawa'idul Usfuriyah karya Syekh Muhammad bin Abu Bakar. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya, Nabi Sulaiman adalah seorang nabi yang mempunyai mukjizat bisa bicara dengan binatang. Di samping sebagai seorang nabi, dia juga seorang raja yang kaya raya dan menguasai seluruh dunia, baik dari kalangan jin maupun dari kalangan manusia. Dengan kekayaannya yang begitu banyak, Nabi Sulaiman berkeinginan memberi makan seluruh makhluk yang ada di dunia. Ia pun lalu meminta izin kepada Allah untuk melaksanakan hajatnya tersebut. Namun oleh Allah tidak serta-merta mengabulkan permintaan Nabi Sulaiman. Allah lalu berfirman, "Sungguh engkau tidak akan mampu." Akan tetapi Nabi Sulaiman tidak putus asa. Beliau kembali memohon untuk memberi makan semua makhluk, namun cukup untuk 1 hari saja. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengabulkan permintaan tersebut. Setelah itu Nabi Sulaiman perintahkan bala tentaranya, mulai dari manusia, hewan, dan bangsa jin, untuk mengabarkan kepada seluruh makhluk supaya menghadiri jamuan makannya. Kemudian Nabi Sulaiman perintahkan agar seluruh makanan dijejer berbaris di padang luas.
Setelah seluruh makanan tersebut diatur, ternyata panjangnya setara dengan jarak 1 bulan perjalanan dan lebarnya juga 1 bulan perjalanan. Lalu Allah bertanya kepada Nabi Sulaiman, "Makhluk manakah yang pertama kali mendapat giliran makan?" Nabi Sulaiman menjawab, "Mereka yang ada di darat dan di laut." Kemudian dengan kekuasaannya Allah memerintahkan satu makhluk besar dari golongan ikan untuk pertama kali menyantap makanan yang disajikan Nabi Sulaiman. Alangkah terkejutnya Nabi Sulaiman ketika melihat satu ikan besar itu melahap semua hidangan yang sudah disediakannya. Ikan itu kemudian berkata, "Hai Sulaiman, kenyangkanlah perutku, kini aku masih merasa lapar." Seketika Nabi Sulaiman langsung bersujud sambil menangis kepada Allah. Beliau memohon ampunan karena merasa sombong dan merasa mampu bisa memberi makan pada semua makhluk hidup. Padahal satu ikan saja ternyata masih belum cukup. Kisah ini terdapat dalam kitab Durratun Nasihin. Peristiwa yang sama juga pernah dilakukan oleh Nabi Sulaiman. Suatu hari Nabi Sulaiman alaihi salam bertanya kepada seekor semut, "Wahai semut, berapa banyak kamu peroleh rezeki dari Allah dalam waktu 1 tahun?" Semut itu menjawab, "Sebesar biji gandum." Kemudian Nabi Sulaiman memberi semut sebiji gandum, lalu memeliharanya dalam sebuah botol. Setelah genap 1 tahun, Nabi Sulaiman membuka botol untuk melihat nasib si semut. Namun didapatinya si semut hanya memakan sebagian biji gandum itu. "Mengapa engkau hanya memakan sebagian dan tidak menghabiskannya?" tanya Nabi Sulaiman. "Dahulu aku bertawakal kepada Allah. Dengan tawakal kepadanya, aku yakin bahwa Dia tidak akan melupakanku. Tapi kini aku berpasrah kepadamu. Aku tidak yakin apakah engkau akan ingat kepadaku. Bisa saja kamu melupakanku dan aku tidak memperoleh sebiji gandum untuk tahun berikutnya. Karena itu aku harus tinggalkan sebagian sebagai bekal tahun berikutnya," kata si semut memberitahu. Nabi Sulaiman walaupun ia sangat kaya raya, namun kekayaannya adalah terbatas. Yang maha kaya secara mutlak hanyalah Allah. Nabi Sulaiman meskipun sangat baik dan pengasih, namun yang maha baik dan maha kasih hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam diri Nabi Sulaiman tersimpan sifat terbatas, sementara Allah tidak terbatas. Bagaimanapun kayanya Nabi Sulaiman, dia tetap manusia biasa yang tidak boleh sepenuhnya dijadikan tempat bergantung. Bagaimanapun kasihnya Nabi Sulaiman, dia tetap adalah manusia biasa yang tidak lepas dari kelemahan. Hal itu diketahui oleh semut tersebut. Karena itulah dia masih tidak percaya kepada janji Nabi Sulaiman. Bukan karena khawatir Nabi Sulaiman akan ingkar janji, namun khawatir Nabi Sulaiman tidak mampu memenuhinya lantaran sifat manusiawinya. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya. Nah, kali ini Abu Nawas kembali bekerja pada saudagar yang lain. Tapi majikannya kali ini sangat baik hati dan pengertian. Bahkan ketika Abu Nawas melakukan kesalahan, sang majikan menegurnya dengan lemah lembut. Abu Nawas pun menjadi betah kerja di tempat majikan barunya itu. Namun tidak bagi sang majikan. Sang majikan menganggap kalau Abu Nawas tidak pernah menyelesaikan tugasnya. Misalnya, pada saat Abu Nawas disuruh untuk membeli 3 butir telur, dirinya tidak langsung membeli ketiga telur tersebut, melainkan ia membelinya satu persatu. Sehingga untuk membeli ketiga telur itu, dirinya sampai bolak-balik 3 kali ke warung. Hal itulah yang membuat sang majikan agak kurang suka dengan kinerja Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, kemarilah," kata majikannya. "Sebenarnya aku telah mengakui jika engkau adalah orang yang baik, namun kamu sangat lamban dalam bekerja." Mendapat teguran dari sang majikan,
Abu Nawas merasa dirinya akan diberhentikan dari pekerjaannya. Lalu dengan sigapnya, Abu Nawas langsung merayu sang majikan. "Mohon maaf Tuan Majikan, saya memang salah. Saya jamin hal itu tidak akan terulang kembali. Untuk kedepannya, saya akan mengerjakan sekaligus supaya cepat selesai," kata Abu Nawas. Karena sang majikan merasa kasihan, ia pun masih mempekerjakan Abu Nawas di rumahnya. Sedikit demi sedikit, Abu Nawas mulai belajar agar tak mengulangi kesalahannya. Hingga pada suatu hari, sang majikan jatuh sakit. Ia hanya terbaring lemas di tempat tidurnya. Dengan perasaan iba, Abu Nawas bertanya kepada sang majikan, "Tuan, adakah yang bisa saya lakukan?" Sang majikan yang sedang terbaring lemas di tempat tidurnya menoleh ke arah Abu Nawas. Ia pun lalu berkata, "Wahai Abu Nawas, carikan aku seorang tabib untuk mengobati sakitku." Mendapat perintah dari sang majikan, Abu Nawas bergegas pergi untuk mencari seorang tabib. Setelah sekian lama ditunggu, akhirnya Abu Nawas kembali bersama seorang tabib. Akan tetapi, ia tak hanya mengajak seorang tabib, ia juga mengajak beberapa orang untuk ikut bersamanya. Melihat hal itu, sang majikan pun merasa heran. "Abu Nawas, aku hanya menyuruhmu untuk mencari seorang tabib. Tapi kenapa kamu mengajak serta orang-orang ini?" tanya sang majikan. Dengan entengnya Abu Nawas menjawab, "Biar saya tidak bolak-balik Tuan." "Maksudmu bagaimana Abu Nawas?" tanya sang majikan bingung. "Jadi begini Tuan, setelah Tuan diperiksa tabib, biasanya kan nanti Tuan disuruh minum obat. Nah, saya ajak sekalian tukang obatnya. Sedangkan tukang obat biasanya butuh ramuan untuk membuat obatnya. Maka saya ajak juga penjual ramuan obat-obatan. Tapi karena saya khawatir Tuan tidak bisa disembuhkan, pastinya Tuan akan meninggal. Maka saya ajak juga tukang penggali kubur." Abu Nawas mencoba menjelaskan. "Aduh, Abu Nawas, kamu ini ada-ada saja," balas sang majikan sambil menepok jidatnya. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.